Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pekan ini masih bertemu lagi dengan Bu Yus. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan PJJ dengan baik. Jangan lupa baca basmalah sebelum belajar agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa diserap dan dipahami dengan baik. Oke, kali ini kita masuk di bab yang berbeda ya, yaitu program linier. Sewaktu SMP kita sudah pernah belajar tentang persamaan linier dua variabel. Biasanya kita mencari apa? Mencari harga dari masing-masing barang. Tapi untuk kelas 11 ini, di bab program linier, kita belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Penerapannya yaitu untuk mencari nilai optimum, mencari nilai keuntungan ya dari masing-masing barang. Misalkan saja kita ambil contoh seorang pedagang akan menjual sepatu dan sendal. Sedangkan di dalam tokonya itu hanya memuat 100 barang. Kira-kira si penjual ini harus menjual berapa banyak sepatu dan harus menjual berapa banyak sendal supaya si penjual ini mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu adalah salah satu manfaat kita belajar program linier. Di bab program linier ini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua, mencari daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga, mencari pertidaksamaan. Dan yang terakhir adalah mencari nilai optimum atau nilai maksimum. Silakan disimak materinya dengan baik. Subbab pertama yang akan kita pelajari yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan artinya tidak sama dengan, linier artinya garis, dua variabel artinya hanya terdiri dari dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel ini mempunyai bentuk umum, yaitu yang pertama AX plus BY lebih kecil dari C, yang kedua AX plus BY lebih kecil sama dengan C, yang ketiga, AX plus BY lebih besar sama dengan C. Yang terakhir, AX plus BY lebih besar dari C. Nah, bagaimana cara kita membedakan pertidaksamaan linier dua variabel ini? Kita ambil contoh ya. Contohnya, tentukan di antara pertidaksamaan berikut, manakah yang tidak termasuk pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, 2x min y sama dengan 2. Apakah termasuk pertidaksamaan linier dua variabel? Ya, jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Ya, jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena tandanya sama dengan. Sedangkan di bentuk umum, ini tandanya harus lebih besar atau lebih kecil sama dengan. Selanjutnya, contoh yang kedua. Yang kedua, x lebih kecil dari min 4. Apakah termasuk pertidaksamaan linier dua variabel? Ya, jawabannya termasuk. Kenapa begitu? Padahal di sini hanya variabel x. Karena kalau ibu jabarkan, ini menjadi x plus 0y. Lebih kecil dari min 4. Di sini ada variabel y, hanya saja koefisiennya 0. Gitu ya. Oke, lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, 3y lebih besar dari sama dengan 0. Apakah termasuk? Ya, jawabannya adalah termasuk. Jawabannya sama seperti atau alasannya sama seperti contoh nomor 2. Kita lanjut, contoh yang keempat. X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil sama dengan 4. Apakah di sini termasuk? Ya, di sini kalau kita lihat benar. Betul ya, dua variabel, ada X dan Y. Hanya saja tidak linier, karena pangkatnya 2. Kalau pangkatnya lebih dari 1, maka nanti bentuknya kurva, bukan linier. Nah, lebih tepat lingkaran ini. Ya, berarti ini tidak termasuk. Gitu ya. Lanjut. Contoh yang kelima. Min 4x plus 3y lebih dari 0. Wah, ini mah jelas ya. Bentuknya sama seperti bentuk umum. Ya, jawabannya benar. Ini termasuk dua variabel. Pangkatnya pun 1. Tandanya lebih besar. Oke. Next, contoh berikutnya. 5y kuadrat min 2xy lebih besar sama dengan 10. Oke, kayaknya udah pada bisa nih. Kalau ini jawabannya pasti
Iya, pasti bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa begitu? Karena di sini pangkatnya lebih dari 1. Dan di sini ada pengalihnya XY. Gitu. Oke. Nah, contoh yang terakhir. 5x min 6 lebih kecil sama dengan 3y min 2x plus 2. Apakah termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Iya, tentu. Tentu, karena pertama, di sini hanya ada 2 variabel, ya, x dan y. Pangkatnya pun sama-sama 1 semua. Atau bisa jadi kalau ibu sederhanakan menjadi seperti ini. 5x, kita pindah ruas ke sebelah kiri semua untuk yang bervariabel. Min 3y ditambah 2x. Yang suku tetap kita pindah ke sebelah kanan. 2 ditambah 6. 5x ditambah 2x. Jadi 7x. Min 3y. Lebih kecil sama dengan 8. Oke. Sama persis dengan bentuk umum. Maka ini adalah termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau sudah bisa membedakan antara pertidaksamaan dengan persamaan atau pertidaksamaan linear dua variabel dengan pertidaksamaan non-linear dua variabel, kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu menentukan atau mencari daerah himpunan penyelesaian. Kita langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x min 2y lebih kecil sama dengan 6. Oke, kita jawab. Langkah pertama sebelumnya yaitu kita mencari titik potong sumbu X dan mencari titik potong sumbu Y. Untuk mencari titik potong sumbu X, maka ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Ya, syaratnya yaitu Y-nya harus sama dengan 0. Kalau mencari titik potong sumbu Y, maka X-nya yang harus 0. Oke, next kita lanjut. Langkahnya yaitu membuat tabel atau kotak biar terlihat lebih rapi. Kita sesuaikan ya. Ketika titik potong sumbu X, maka Y-nya harus 0. Kalau gitu kita hitung. Kita ambil pertidaksamaannya. Ini kita rubah menjadi persamaan ya. X min 2Y kita buat sama dengan 6. Lalu Y-nya kita ganti jadi 0. X min 2 kali 0 sama dengan 6. X-nya sama dengan 6. Maka di kotak ini kita ganti 6. Otomatis kita mendapatkan titik 6,0 gitu ya, disesuaikan 6,0. Langkah kedua mencari titik potong sumbu Y, yaitu X-nya yang harus 0. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ganti X-nya menjadi 0. X min 2Y sama dengan 6. X-nya kita ganti 0, min 2Y sama dengan 6. Maka min 2Y sama dengan 6, Y-nya sama dengan 6 dibagi min 2. Berapa hasilnya? Yaitu min 3. Kalau gitu kita isi dengan angka min 3. Oke, dapat ya? Berarti di sini titiknya 0, min 3. Oke, langkah selanjutnya kita buat diagram kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita masukkan titik ini. Titik yang pertama yaitu 6,0. 6,0. Kita masukkan. Oke, 6,0. Nah, di sini ya, 6,0 ya. Lalu kita masukkan titik yang kedua, 0, min 3. Yaitu X-nya 0, Y-nya min 3. Y-nya min 3. Berarti di sini ya. 1, 2, 3. Oke. Setelah titiknya kita dapatkan, lalu kita buat garis. Nah, kita buat garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Setelah membuat garis, sekarang kita ambil titik uji. Ya, kita masukkan titik uji. Titik, ibu singkat dengan TU ya. Dengan TU. Kita ambil titik uji, ambil yang 0,0 di sini. Ibu ambil yang ada di sini. Nah, ini 0,0. 0,0 kita masukkan ke pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya ibu tulis X min 2Y
lebih kecil sama dengan 6. X-nya 0, Y-nya 0 ya. Berarti 0, ini Ibu tulis 0,0. X-nya 0, min 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 6. 0 dikurang 2 kali 0, 0. Lebih kecil sama dengan 6. Oke, berarti 0 lebih kecil sama dengan 6. Betul atau salah? 0 lebih kecil dari 6. Ya, betul ya. Maka di sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, yang tidak diarsir merupakan daerah himpunan penyelesaian. Oke, kita tulis ini merupakan DHP, daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita masuk contoh yang kedua ya, yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidasamaan 2x plus y lebih kecil sama dengan 6, x plus 3y lebih besar sama dengan 6, x-nya lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita jawab. Kita buat tabel dari pertidasamaan 2x plus y lebih kecil sama dengan 6. Nah, di tabel ini, yang pertama kita membuat y-nya menjadi 0 ya. Maka kita ganti menjadi 2x plus y, ini buat sama dengan. Lalu kita ganti y-nya menjadi 0 sama dengan 6. Maka 2x sama dengan 6 dan x sama dengan 3. Oke, di sini kita isi dengan 3. Gitu ya. Yang kedua, membuat x-nya 0. Di saat x-nya 0, maka menjadi 2 kali 0 ditambah y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Oke, dapat y-nya sama dengan 6. Maka ada dua titik yang kita dapatkan, yaitu 3,0 dan 0,6. Gitu ya. Lanjut. Kita lanjut. Oke, lanjut yang pertidaksamaan yang kedua. X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Kita buat tabel. Kita buat tabel, yaitu langkahnya sama seperti tabel yang pertama. Kita buat Y-nya sama dengan 0 dulu. Maka jadi X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. X ditambah 0 sama dengan 6. Ini 0 ya. Maka X-nya sama dengan 6. Langkah kedua apa? Langkah kedua yaitu membuat X-nya sama dengan 0. X-nya sekarang yang 0. Berarti berubah menjadi 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6, maka Y-nya sama dengan 2. Oke, kita dapat titik. Yang pertama di sini X-nya 6, di sini Y-nya 2. Kita dapatkan titik 6,0 dan 0,2. Oke. Lanjut, kita buat diagram kartesius sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita ambil titik 0,0. Lalu dari grafik yang pertama, kita masukkan titik 3,0 ya. Di sini kita masukkan titik 3,0 dan 0,6. Oke, kita masukkan. 3,0 di mana titiknya? Oke, di sini. 0,6 titiknya ada di sumbu Y ya, di sumbu Y. Lalu titik ini kita buat garis yang menghubungkan antara keduanya. Setelah menghubungkan garis, kita ambil titik uji. Kita ambil titik ujinya, kita coret-coret di sini ya. Ibu singkat menjadi TU. Kita singkat menjadi TU. Titik ujinya ambil yang ada di atas atau di bawah grafik. Biar lebih mudah kita ambil yang 0,0. Kita masukkan di pertidaksamaan yang pertama ya. Pertidaksamaan yang pertama itu 2x plus y lebih kecil sama dengan 6. X-nya 0 dan Y-nya 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 6. Maka 0 lebih kecil dari 6. Betul atau salah? 0 lebih kecil dari 6. Betul? Oke, betul ya. Maka yang ada di bawah
yang berada di 0,0 ini kita kosongkan. Kita arsir yang sebelah kanannya. Gitu. Karena di 0,0 ini benar. Gitu ya. Lanjut yang kedua. Yang kedua ini kita dapatkan titik 6,0. Kita dapatkan titik 6,0. Ini 6,0 dan titik 0,2. Oke. Kita masukkan titiknya. 6,0. Ya, di sini ya 6,0. Lalu titik 0,2. Yang kita masukkan 0,2. Setelah itu kita buat garis bantu. Kita buat garis bantu, selanjutnya sama langkahnya kita buat titik uji. Kita coret-coret titik ujinya. Titik uji dari pertidasamaan yang kedua. X plus 3Y lebih besar sama dengan 0, kita masukkan 0,0. Berarti 3 kali 0, maaf ini 6 ya. Lebih besar sama dengan 6. Maka kita dapatkan 0 lebih besar sama dengan 6. 0 lebih besar sama dengan 6. Betul atau salah? Salah ya. 0 lebih besar sama dengan 6 itu salah. Nih. Salah. Kalau salah, maka kita arsir. Oke, kita arsir. Nah, kita arsir yang salah. Yang salah kita arsir, yang benar kita kosongkan. Next, garis yang ketiga yaitu X-nya lebih dari 0. X itu garis tegak ya. 0 ada di sini, maka kita buat garis tegaknya. Ini warna hitam. Di sini yang diminta lebih besar dari 0. Kalau X-nya lebih besar dari 0, berarti ke kanan atau ke kiri? Ya, kalau lebih besar dari 0, berarti ke kanan ya. 0, 1, 2, 3. Letaknya ada di kanan. Berarti kanan kosongkan. Kanan kosongkan, kiri yang diarsir. Lalu Y. Y-nya lebih besar sama dengan 0. Y berarti horizontal. Oke, nah ini ada garisnya. Lebih dari 0 itu posisinya ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. 0, 1, 2, 3. Ke atas. Kalau ke bawah nanti minus. Maka kita kosongkan yang di atas. Arsir yang ke bawah. Oke. Udah dapat semuanya, maka kita lihat daerah yang kosong dari keempat grafik ini. Daerah yang kosong kita dapatkan ini dia yang berwarna kuning. Maka daerah yang berwarna kuning ini disebut sebagai DHP. Ini sebagai DHP, hanya yang berwarna kuning yang kosong.